lemes karena besok mulai kerja, mulai sekolah. Mari kita siapkan hati kita. Kita cari hadirat Tuhan. Kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Saya untuk bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini dari awal. Haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya layakan kami Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Satu-satunya pengharapan. Haleluya Yesus. Sampai detik ini ku melihat penyertaan
Kami berterima kasih Tuhan, Kau telah hadir di tempat ini Bapa. Engkau memenuhi kami, melingkupi kami dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Yesus. Engkau telah kumpulkan kami. Ini bukan karena kebetulan Bapa, tapi Engkau punya rencana yang indah buat kami Tuhan. Engkau pimpin setiap kami Tuhan dalam satu minggu ini Yesus, di mana Engkau menyertai kami dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau telah memimpin kami Tuhan, karena hanya jiwa dan tubuhku dan rohku ini hanya dalam tangan-Mu Yesus. Saya percaya Tuhan, Engkau pimpin ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Engkau menyertai ibadah ini Bapa. Kami patahkan roh iblis, roh jahat kami hanya dengan dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah ibadah ini berjalan dengan lancar dan Roh Kudus-Mu menyertai kami Bapa. Pimpin Tuhan hamba yang telah melayani ibadah pada pagi hari ini Yesus. Biarlah Roh Kudus menyertai mereka. Dan kami percaya Tuhan ibadah ini berjalan dengan lancar. Pimpin kami semuanya Yesus. Saya serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacakan firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang dan hak-Mu seperti siang. Amin. Amin. Haleluya. Firman Tuhan yang luar biasa. Ada sukacita semuanya. Amin. Haleluya. Mari kita bersorak untuk Tuhan, karena Tuhan yang sungguh mempesona dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus.
Sungguh kau mempesona. Sungguh kau mempesona. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu hati bagiku. Hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesus. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sungguh kau mempesona. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu hati bagiku. Hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sudah capek saudara berdiri? Haleluya, sudah capek? Mari kita memuji lagi. Bersama Yesus kita pasti lakukan perkara yang besar. Amin. Haleluya Yesus. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua.
Haleluya Yesus. Saya buka ruang kesaksian, mungkin ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan setelah liburan panjang. Belum ada? Sambil menunggu kita pujikan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Belum ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan? Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan. Walaupun gunung tak berpindah, kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita. Dengan iman kita percaya Yesus menuntun langkah kita. Rancangan Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Iman kami Tuhan, iman, haleluya, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Tetap percaya Kau yang punya ku.
Haleluya, Engkau sungguh luar biasa Tuhan, sudah hadir di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan yang ada di dalam setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa, sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Allah kami yang satu-satunya menjadi tempat pengharapan kami Tuhan, tempat bersandar kami Bapa. Terima kasih Tuhan, asalkan Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan, itu sudah cukup buat kami Bapa. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, jika kami bersama-sama dengan Engkau, maka semuanya akan indah Tuhan Yesus, semua akan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau juga memberikan hikmat Tuhan Yesus buat setiap kami, untuk kami bisa mengerti Tuhan akan firman-Mu, akan kebenaran firman-Mu Bapa. Terlebih Tuhan, setiap kami mampu melakukan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar saja Bapa, tetapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu Bapa. Kami serahkan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah hikmatnya datang daripada-Mu Bapa. Engkau yang ambil alih semuanya Tuhan. Engkau yang berotoritas penuh atas hamba-Mu Bapa. Engkau pakai hamba-Mu secara luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga akhir di dalam pemberitaan firman-Mu Bapa, hanya kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak di luar yang sudah sekolah, tolong suruh masuk semua. Ya. Saya berharap ini menjadi ibadah yang terakhir dalam ibadah yang kurang persiapan. Persiapan ketika di dalam ibadah bukan hanya sekedar menghafalkan lagu, sekedar tahu lagu, tetapi juga persiapan di dalam hal hati, di dalam hal spirit. Jangan menembakkan peluru, tapi peluru seperti petasan yang kosong isinya. Ini menjadi peringatan kepada seluruh kita menjadi pelayan-pelayan dan kepada seluruh jemaat. Meskipun engkau tidak melayani di mimbar, tetapi engkau bukan menjadi penonton, engkau bukan menjadi seperti bioskop, membayar tiket, memberikan korban persembahan. Kita di sini semua dalam posisi yang menyembah. Kita memberikan, bukan kita mendapat. Amin. Jadi, yang saya katakan ini adalah persiapkanlah mulai dari pikiran, hatimu, tenagamu. Jadi kalau misalnya udah hari Minggu, jangan tidur malam. Karena kalau engkau tidur jam 1, jam 2, fisikmu nggak kuat. Sudah mulai hari Sabtu dan segala macam, itu yang suami istri tolong diperingatkan pasangannya, jangan cari ribut. Dan khusus untuk para pelayan, tolong dipersiapkan lagu-lagu, udah hari Minggu, lagu berikutnya hari Minggu. Nanti hari Rabu, mulai pelayan, WL, singer, dan kalau bisa pemain musik, itu hadir semua untuk kita tetapkan. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena kita mau merasakan yang benar-benar sesuatu, bukan hanya ibadah biasa, tetapi ibadah yang sama seperti ibadah yang berperang dengan musuh. Ketika kita berperang dengan musuh, tentu kita harus ada persiapan. Perlu saudara ketahui bahwa ketika kita beribadah, sesuatu yang tidak kasat mata itu pun terjadi. Kadangkala ketika kita menyembah, itu di atas ada banyak terjadi pertempuran. Memang malaikat itu kuat, tetapi yang melemahkan justru hatimu, pikiranmu, tenagamu di tempat ini. Ketika kita tidak terkoneksi dengan hadirat Tuhan, maka penyembahanmu hanya sampai atap aja. Atau paling mentok sampai di awan. Menjadi dupa yang harum itu tidak tembus ke dalam kerajaan sorga. Saya tidak peduli kita gereja kecil, gereja besar atau apapun, tetapi saya mau dalam setiap ibadah dipastikan kita memuji Tuhan sampai masuk di dalam hadirat Tuhan. Amin. Ini tugas semua secara ekstra untuk para pelayan.
Awas, hati-hati. Mulai jaga-jaga setiap ketika kita mau pelayan. Di dalam perjanjian lama, imam-imam yang akan melayani mereka menguduskan dirinya. Artinya menguduskan dirinya mulai dari pikiran, perkataan, semuanya mereka kuduskan. Kalau perlu, semua pelayan yang melayani pun harus berpuasa. Memang puasa bukan satu kewajiban, tetapi puasa itu memberikan energi ekstra untuk hadirat Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan memberikan tema itu perkataan yang berotoritas. Berbahagialah kita semua yang pegang catatan. Kalau yang tidak pegang catatan, harap pakai handphone dipersilakan, tetapi saya tidak izinkan satupun di ruangan ini yang mengaktifkan data atau wifi-nya, tolong semua dimatikan. Dan aplikasi-aplikasi lain kecuali catatan dan Alkitab harap dimatikan. Sudah semua? Sudah semua dilakukan? Coba dites dulu, jangan hanya apa ngomong apa itu. Coba tolong dikeluarkan handphonenya, pastikan. Tolong dikasih kiri kanan itu, kecuali yang bertugas. Ya. Kecuali yang bertugas, semuanya dimatikan. Ya, saya tidak pakai tapi saya matikan juga ini. Sudah semuanya? Ya. Nanti saat-saat firman Tuhan tengah-tengah, nanti nyalakan data karena ada tugas bagi kita, nanti kita akan baca bersama-sama. Perkataan yang berotoritas. Perkataan yang berotoritas itu artinya adalah perkataan yang berkuasa. Perkataan yang punya ada kemampuan. Bukan omdo. Omdo artinya apa? Omong doang, tetapi dia berisi, berbobot. Katakan berisi. Berbobot. Nah, jadi saya mau terapkan di sini jangan hanya jadi penonton. Jangan sampai anak-anak di tempat ini lebih ribut daripada saudara. Ketika saya katakan segala sesuatu yang berdampak, coba katakan amin, katakan haleluya. Coba saya mau tes dulu, amin. Haleluya. Nah, saya mau ibadah ini, firman ini, itu hidup. Ketika kita berkata haleluya, sama saja kita memasukkan, masuk. Amin artinya ya terjadilah. Beda sama di sekolah Alkitab, waktu saya khotbah, waktu saya kelas 1, yang amin kelas 2, tapi aminnya amin fals. Itu amin mengejek. Di sini tidak boleh ada amin mengejek. Amin harus dipenuhi dengan kekudusan dari Tuhan. Amin. Harus berdampak dan bisa dipercaya. Ketika saya suruh saudara, saya kasih uang, coba pergi ke sana. Beli ini. Coba, atau saya nggak pegang uang, tapi saya katakan, pergi ke bapak itu dan ambil benda yang saya suruh. Kalau saya itu berotoritas, siapapun yang saya suruh, pasti dia akan langsung pergi tanpa bertanya-tanya. Tapi beda lagi kalau orang yang tukang bohong, orang yang suka ngibul, suka gombal, dan segala macam, disuruh pergi ke sana, pasti orang yang disuruh akan, bener nggak ini? Karena apa? Dia tidak bisa dipercaya. Tolong jangan ada yang bunyi-bunyi lagi, jangan ada yang ngeprank-ngeprank lagi, kayak kemarin. Awas. Semua pikiran, perkataan, hati, fokus. Amin. Oke. Lukas 4 ayat 31. Kok Pak sekarang serem? Bukan serem. Kita harus ubah suasana di dalam penyembahan, di dalam ibadah. Kita harus posisikan bahwa kita itu adalah hamba, bukan menjadi penonton. Lukas 4. Semuanya mari kita ajak bangkit berdiri. Lukas 4 ayat 31 sampai 36. Kita bacanya. Sudah semua ketemu? Kita bangkit berdiri. Saya lebih dahulu 31. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. 32. Ulang. Mereka sebab
Silakan duduk, sampai situ dulu. Bahkan kalau kita lihat di ayat 36 dikatakan, dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain, kepadanya apa? Alangkah hebatnya perkataan ini. Lanjut. Sebab 1, 2, 3. Dengan wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Perkataan Yesus 1-2 kata penuh wibawa dan berotoritas. Iblis pun nurut. Dan mungkin saudara berkata, saya kan anak kecil, saya kan masih pemuda, saya kan bukan Yesus. Kalau begitu kita nggak usah jadi orang Kristen. Karena ada firman Tuhan berkata, kamu akan melakukan hal-hal yang lebih besar daripada yang aku lakukan di muka bumi ini. Artinya, apa yang Yesus lakukan minimal, kita pun bisa melakukannya. Katakan minimal. Saya bisa melakukan sama seperti Yesus. Lihat ya. Tapi hari ini kita akan bongkar habis. Lihat ya, jangan hanya menjadi pengamat-pengamat aja, jangan jadi mangung, tapi apa yang kita dengar langsung lakukan. Hari ini sebenarnya ada banyak tahap, tetapi satu aja. Yang penting alon-alon asal kelakon. Cara membangun perkataan yang berotoritas. Supaya perkataan kita bisa berotoritas, simple. Jaga sumbernya. Supaya kita menghasilkan udara yang masuk ke dalam paru-paru, itu udara yang sehat, sumbernya di mana? Apa alatnya yang harus dijaga? Hidung. Supaya kita tidak terkena sonorek yang terlalu besar, apa yang harus kita jaga? Kalau begitu sumbernya, supaya perkataan kita otoritas, sumber yang harus kita jaga adalah, katakan, jaga mulut. Bukan Yakobus 3. Inilah yang akan kita bahas pada saat pagi ini. Sumber dari segala sumber perkataan berotoritas, kalau kita semua bisa menerapkannya, berbahagialah kau. Maka kita akan menjadi seperti Yesus. Perkataan kita semuanya penuh dengan kuasa. Engkau tidak usah khawatir dan engkau tidak usah takut. Karena perkataanmu saja itu akan menghasilkan mujizat yang dahsyat. Perhatikan baik-baik. Kita jangan menormalisasi. Begini. Tolong, iman Yonas, iman Thomas dihancurkan, ditiadakan dari ruangan ini dalam nama Yesus. Karena iman Thomas adalah melihat baru percaya. Tetapi berbahagialah engkau yang tidak melihat, tetapi percaya dan engkau melakukan firman. Yakobus 3 ayat 3. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Lanjut. Tuh lihat ya. Tahu ya kuda? Tahu kuda? Kuda itu biar nurut. Ternyata dari zaman dulu sudah ada. Dikekang. Supaya ketika ke kiri, ketika ke kanan. Next. 4. Baca 1, 2, 3. Kapal yang besar dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Kecil cabai rawit. Lanjut. Ini yang kuat. 1, 2, 3. Demi. Suaranya itu masih ada yang gak ngomong. Jangan jadi pengamat. Katakan kiri kanan, jangan jadi pengamat. Ngomong. Tolong aktif. Kalau pengamat jadi seperti kayak orang kurang. Ketika orang tidak melakukan sesuai instruksi, engkau ada yang sesuatu yang kurang. Berarti otakmu itu agak bergeser. Coba saya berdoa dulu. Dalam nama Yesus, setiap
Pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan dihancurkan, diganti dengan pikiran Roh Kudus. Bukan perintah Tuhan. Amin. Amin. Masih belum dengar sini ada, saya tuh rasa masih ada yang belum sepakat di sini. Amin. Nah, harusnya begitu. Yang kompor gas, yang masak, yang utang, apa semua segala macam, tolong lupakan semua. Semua nggak penting, hanya Yesus yang penting pada malam, pada pagi hari ini. Lihat ayat 5, 1, 2, 3. Stop. Tangan saya sama lidah besar mana? Besar tangan. Kaki saya sama lidah besar mana? Jantung saya sama mulut saya besar mana? Kita nggak lihat ya, tapi kan kita tahu semua jantung lebih besar, apalagi paru-paru dan semuanya. Tapi lihat ayat B. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 6 kita baca pelan-pelan. Lidah pun, ulang lagi, lidah pun. Api itu stop. Api itu tidak bermasalah. Bukan masalahnya di api. Api itu bisa buat memasak, betul kan? Bisa menguntungkan. Makanya saya suka ketika berdoa, saya sebutkan api, karena tahu api itu adalah energi. Dia punya power, dia punya kuasa. Lihat sini, lidah pun adalah api. Kalau saya kasih api, datang ke sini, saya nyalakan, kenakan tangan kamu semua di tempat anak-anak, gimana rasanya? Apakah, enak, apa langsung dicabut? Langsung dicabut, betul ya? Terus lanjut. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh sadis. Artinya apa? Orang yang tidak menjaga mulutnya, api neraka. Simpel lah, nggak usah kita mikir macam. Udah jelas. Ayat 7, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh, ini yang keras, 1, 2, 3. Tetapi ngomong yang punya mulut ngomong 1, 2, 3. Buas dan penuh racun yang mematikan. Tuh, lebih ganas dari ular kobra, lebih ganas dari ular apa yang paling berbisa? Anaconda tidak berbisa. Viper, ya, black mamba, apa segala macam. Yang paling berbisa ular lambe black. Black, ya. Terus dengan lidah, ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah menurut rupa Allah. 10, lanjut. Dari mulut yang satu keluar besar. Hal ini saudara-saudaraku. 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? 12. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin
tidak dapat mengeluarkan air. Inilah yang tadi saya sindir, bahwa ketika kita mau melayani Tuhan, baik yang ada di mimbar, baik kita yang di luar sana masuk, kita sama-sama melayani Tuhan, kita menjadi orang yang suka sumbernya dicampur aduk. Apa yang dicampur aduk? Dengan lidah kita memuji Tuhan, pulang dari sini lidah kita mengutuk, memaki, meso-meso, mulai dari anak-anak di sekolah, mulutnya tidak jadi berkat. Nggak ngomong binatang, betul, engkau tidak ngomong binatang, tetapi engkau suka menjatuhkan saudaramu, menjatuhkan istrimu, suamimu, katakan kamu bodoh, kamu nggak bisa, kamu nggak berguna. Itu sama saja, itu perkataan racun. Saya mau tawarkan, sebenarnya tadi saya sudah siapkan ada obat, tapi saya cari kok nggak ada. Ya, mungkin jangan-jangan ada yang udah makan, disangka permen. Itu racun tikus, warnanya hijau. Kalau saya, pernah tahu ya? Ada, di mana tadi? Kalau saya itu ada, saya mau tanya, misalnya ini racunnya. Saya suruh, tante, makan ini. Mau? Ini saya hamba Tuhan, pendeta, ini racun. Makan mau? Kenapa nggak mau? Karena racun efeknya apa? Mati. Tapi engkau dengan gampangnya menerima racun dari orang lain. Engkau dengan gampangnya memberikan racun kepada orang lain, sehingga orang lain itu bisa depresi, bisa stres, bisa rendah diri. Mulut kita racun yang berbisa. Kita udah baca kan? Udah baca kan? Bukan hanya meso-meso. Perkataanmu yang tidak membangun, perkataanmu yang busuk, itu dihilangkan. Tidak boleh ada. Ingat, kalau tahu udara kotor, sumbernya yang harus kita jaga adalah hidung. Kalau begitu, yang harus kita jaga supaya berotoritas adalah mulut. Hanya satu yang hari ini, nggak usah yang lain. Siap ya? Hal yang merusak sumber yang harus kita perbaiki menjadi kotor adalah, sebenarnya ada banyak, tapi satu aja. Nanti jangan sampai kesayat-sayat, kepotong-potong, tapi puji Tuhan, semua harus tersinggung di tempat ini. Semuanya harus tersinggung dan semua harus bertobat. Adalah gosip. Adalah fitnah. Gosip berfitnah. Apa sih gosip itu artinya? Gosip itu artinya membicarakan orang di depan atau di belakang? Di belakang. Yang tanpa fakta yang jelas. Ulangi lagi. Membicarakan orang di belakang tanpa fakta yang jelas. Bahkan saya kategorikan ini gosip kalau betul itu fakta. Tapi Pak, yang saya ngomong itu fakta Pak. Tapi gosip itu berdampak merusak orang lain. Itu juga tidak boleh kita lakukan. Contoh. Misalnya, istri saya bilang ke saya, tahu nggak, Dedi, itu loh, tadi saya dimaki-maki, itu apa segala macam. Bukan. Ada orang, maaf. Tadi lo ada datang ke saya, dia kayak maki-maki segala macam, kemudian melototin apa, wah segala macam. Wah, itu dia ngajak berantem apa semua segala macam. Itu persepsi. Padahal kenyataannya orang itu dia maki-maki tujuannya enggak ke istri saya. Memang dia ngomong tapi ternyata orang yang di belakangnya. Bisa jadi begitu? Bisa. Tapi menurut istri saya, dialah yang menjadi korban. Tahu nggak? Ketika istri saya lontarkan itu ke saya terpengaruh.
Yang tadinya saya haleluya, 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 puji Tuhan, nyanyi glory, langsung apa? Kurang ngajar. Ayo, tak temenin kamu. Lihat. Perkataan dia mempengaruhi hidup saya dan merusak, meracuni hati saya. Jadi apa? Merusak diri sendiri, merusak orang lain. Tapi Pak, bagaimana kalau perkataan yang saya bicarakan itu memang gosip dan fakta? Kadang betul, memang harus dibahas. Contoh misal, ada ibu itu ternyata selingkuh dengan ini dan segala macam, dan itu fakta. Dan itu info yang memang harus diberitahu. Tetapi ada syarat-syaratnya yang harus kita lakukan. Pertama, syarat yang harus kita lakukan, dipastikan keakuratan 100%. Jangan katanya, jangan katanya. Karena perpecahan jemaat gereja itu biasanya katanya. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap apa yang kau lakukan, perkatakan harus ada solusi, katakan solusi. Jangan cuma ngomong-ngomong, tapi engkau tidak ada jalan keluar. Ketiga, kalaupun orangnya kita tidak kenal, tidak memberikan solusi, tetapi itu memberi dampak untuk kita, kira-kira bagaimana pelajaran yang harus kita ambil, kita diskusikan. Kalau itu, jangan menjadi seperti dia. Dia ini begitu karena ini begini. Dan kita, yang harus kita lakukan, kita harus benar-benar mencari sesuatu yang membangun. Kita peringatkan anak-anak, itu ini begini, karena dia begini, ini begini. Kita tidak boleh seperti dia, mengikuti. Jadi ketika kita hanya berhenti di tengah jalan, maka efek spirit, roh, semangat dari orang itu merasuk diri kita. Dan tanpa kita sadar, bukan hanya masuk, kita juga dipastikan akan melakukan hal yang sama. Karena apa? Perkataan itu berkuasa dan merusak. Bahkan saya mau katakan, ini saya mau katakan begini, wah ini. Biasanya, orang yang suka gosip menjelek-jelekan, itu sampai raut wajahnya kelihatan seperti Donald Bebek. Meskipun saya belum pernah baru ketemu hari itu, saya lihat, wih, mukanya kok. Saya bukan body shaming, bukan menghina ini. Tetapi saya percaya orang yang suka bergosip menjelekkan orang itu dia mengeluarkan kata-kata mempengaruhi mukanya. Semakin moncong seperti Donald Bebek. Katakan kiri kanan, jangan jadi Donald Bebek. Coba lihat kiri kananmu sudah bergosip enggak? Awas. Tapi tenang, mulutmu bisa diubah. Mulutmu bisa diubah. Kalau membangun, engkau ini akan kempes sendiri. Kempes sendiri. Harus ini. Apalagi kenapa mulutnya seperti itu? Ya gimana? Mulai dari mulutnya, mulai dari matanya sudah ketahuan. Misal, kan mulutnya gini. Jadi begini nggak bisa balik lagi. Begini nggak bisa balik lagi. Biasanya ini bapak-bapak, ibu yang tukang gosip, udahlah jujur. Siapa yang tukang gosip? Anak-anak, saya mau nanya, anak-anak jawab jujur. Jawab jujur, jangan takut. Yang suka gosip bapakmu atau ibumu? Yang kuat. Siapa? Yang ibu-ibu angkat tangan. Angkat tangan. Dan calon-calon ibu angkat tangan. Kecuali kamu nggak mau menikah, nggak usah angkat tangan. Mau menikah? Enggak mau. Ya bukan sekarang, nanti. Mau? Ya angkat tangan. Yang mau menikah nanti depan calon-calon ibu menikah. Oke. Bilang, yang angkat tangan udah angkat tangan. Tolong tumpang tangan dalam nama Yesus. Mulutku dijamah Tuhan. Tidak lagi bergosip, tetapi membangun dalam nama Yesus.
Amin. Awas ya, minggu depan mulutnya masih. Terus matanya tuh dolak-dalik. Kayak orang Bali tuh. Itu. Kenapa? Karena dia cari tahu mana ya ada orangnya. Karena tukang begini, tukang gosip ini selalu dia lihat, jangan kasih tahu ya. Nih, kalau ada orangnya, iya baik sekali. Pertanyaan saya, apakah hadirat Tuhan itu bisa hadir kepada orang ini? Tapi Pak, kalau nggak gosip nggak asik. Kalau nggak gosip, hidup saya nggak hidup lagi Pak. Itu memang makanan sehari-hari, busuk memang. Memang sukanya racun. Saya mau katakan efek dari gosip itu akhirnya nih begini. Ketika ada orang cerita, om, tahu nggak om ini begini. Oh ya begitu. Nah, ketika saya ketemu orangnya, orang yang diomongin adalah misalnya si Budi. Saya ketemu si Budi. Baru ketemu si Budi yang saya lihat mukanya. Oh ini si Budi. Oh ini yang tukang maling. Oh ini yang tukang begini-begini. Selingkuh. Oh ini yang tukang bohong. Padahal saya ada masalah nggak sama Budi? Nggak ada. Tapi hati saya ketika melihat si Budi jengkel. Tak pukul. Padahal nggak ada masalah. Budi nggak pernah berbuat salah sama saya. Tapi efek racun yang diberikan kepada saya jadi ikut-ikutan stres. Pernah kan kita begitu? Kita dipengaruhin. Pokoknya ya, kalau lihat itu dimusuhin aja, dijauhin aja. Akhirnya kita celaka sendiri. Kadang orang lebih enak ngomongin orang lain. Percayalah, engkau yang suka ngomongin orang lain, sebenarnya ada ribuan orang yang ngomongin kamu. Pasti. Apalagi orang yang tukang gosip, percayalah. Nanti dia jelekin A, dia jelekin B, itu pasti. Tahu nggak itu? Nanti ke orang lain juga sama. Tahu nggak itu? Polanya selalu sama. Dan sumbernya itu kotor. Nah ya Pak, bagaimana menurut firman Tuhan gosip? Oke, kita langsung masuk. Buka internetnya, yang masuk Google Chrome. Amsal 17 ayat 9. Amsal 17 ayat 9. Yang bisa buka Google. Amsal 17 ayat 9 versi paralel. Sudah ketemu? Di sini dikatakan siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkit, artinya membesar-besarkan masalah, perkara, menceraikan sahabat karib. Oleh karena mulut kita, sahabat karib itu menjadi hilang. Ingat, mulut kita kecil tapi dampaknya besar. Kalau bapak-bapak bagaimana? Bapak-bapak biasanya ngomongnya keras, ngomongnya jahat. Dia nggak suka bergosip, tapi sekali ngomong tusuk. Bahkan kalau saya katakan anak-anak itu kalau ibunya marah dia lupa, tapi kalau bapaknya marah dia ingat. Makanya hati-hati bapak-bapak, jangan ngomong kutuk kepada anaknya. Harus bertobat. Amsal 16 ayat 28 versi paralel. Amsal 16 ayat 28 versi paralel. Dibuka, lihat terjemahan TSI-nya. Kalau di sini dikatakan orang yang curang menimbulkan pertengkaran dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Coba istri saya baca dulu TSI terjemahannya. Pak, nyalain. Orang yang suka bergosip. Ulang. Saya salah dengar nih. Apa? Orang yang suka bergosip. Coba ulangi semuanya. Nggak salah dengar nih. 1, 2, 3. Orang yang suka bergosip. Udah. Situ dulu. Terus? Menebar permusuhan dan merusak persahabatan. Ada juga Alkitab
tentang gosip. Apa? Cuman satu om. Satu mah om. Nggak masalah. Amsal 20 ayat 19. Amsal 20 ayat 19. Orang yang cepat marah, sangat cepat marah akan kena denda, karena jikalau engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah amarahnya. BIS, BIS, versi paralel. Amsal 20 ayat 19, BIS. Ada yang udah ketemu? Yuk, baca. Ya. Orang yang senang membicarakan orang lain tidak dapat menyimpan rahasia. Tuh, orang yang senang membicarakan orang lain di belakang kan, tidak dapat menyimpan rahasia. Terus, Janganlah bergaul dengan orang yang terlalu banyak bicara. ulangi semuanya. Janganlah Bergaul dengan orang yang terlalu banyak bicara. mulutnya satu tapi bicaranya banyak. Janganlah bergaul dengan orang yang terlalu banyak omongin orang lain kejelekannya. Om, ini nggak ada gosip. Oke, Amsal 11:13. Saya sikat hari ini supaya mulut kita hanya penuh dengan pujian. Amsal 11 ayat 13 itu di sini dikatakan siapa yang mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. TSI-nya. Siapa yang suka bergosip? Ulang. Siapa? Yang suka bergosip Terus. membocorkan rahasia. Terus. Tetapi orang yang setia dapat dipercaya untuk menyimpan rahasia. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau dapat rahasia dari orang lain, jangan suka bocorin, disimpan. Kita doakan. Jangan bahan nih, nanti arisan nih. Itu sumbernya arisan, hati-hati. Sebelum dari gereja, mulutku penuh dengan pujian. Pulang arisan, mulutku penuh dengan meso-mesoan. Mulutku penuh dengan gosip-gosipan. Loh Pak, ini kan semuanya di Amsal. Lihat ya, perhatikan baik-baik. Mazmur 101 ayat 5. Akibatnya kalau kita suka ngomongin orang lain, ini nggak main-main. Engkau berurusan dengan Tuhan langsung, bukan hanya malaikat. Mazmur 101 ayat 5. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan orang yang sombong dan tinggi hati. Aku tidak suka. Oh, ini kurang bagus. AYT, coba baca AYT. Siapapun yang diam-diam mencaci sesamanya. Ulang lagi. Siapapun yang diam-diam mencaci sesamanya, aku akan membinasakannya. akan memberkatinya. Betul? Akan apa? Membinasakan apa? Diapain? Diapain? Dibinasa. Arti binasa? Dimatiin. Artinya orang yang diam-diam mencaci sesamanya, ngomongin orang lain sesamanya, aku akan membinasakannya. Umurmu nggak akan panjang. Ini bukan sesuatu hanya biasa. Ini peringatan keras. Aku akan membinasakannya. Kalau Tuhan akan membinasakan orang yang seperti ini, apalagi engkau ketika menjadi pelayan, apalagi engkau hanya bernyanyi, itu bukan mulutku penuh dengan pujian di hadirat Tuhan. Tuhan katakan, iki opo, asapnya harusnya putih, kok ini asapnya hitam, baunya nggak enak, seperti bau ban. Maka dia suruh perintah malaikat, digeser aja. Masa surga isinya adalah asap hitam? Nyanyiannya sama, tetapi asapnya beda di hadapan Tuhan. Jangan memberikan kepada Tuhan asap-asap kotoran ban bekas dibakar. Tahu? Pernah cium ban bekas? Kalau dibakar warna apa? Hitam. Baunya apa? Baunya nggak enak. Berilah dia dupa dengan mulut yang bagus. Karena jelas di sini dikatakan aku akan membinasakannya. Dan dikatakan aku takkan tahan. Ingat ya,
Tuhan aja tidak tahan terhadap orang yang bermata congkak dan tinggi hati. Artinya Tuhan jijik sama orang yang tukang gosip ngomongin orang lain. Saya nggak usah yang lain-lain dulu, ada banyak hal. Tetapi hari ini engkau semua harus bertobat. Harus dirubah. Minggu depan tantangan mulai dari pelayan, mulai dari jemaat-jemaat, kita harus benar-benar persiapan baik-baik. Terutama korban hatimu, mulutmu, sumbermu yang kita akan naikkan kepada Tuhan. Jangan seperti ibadah yang bermain-main, tetapi setiap ibadah kita siapkan benar-benar menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Cuman satu yang amin. Cuman 15 itu pun terpaksa. Bapak-bapak senyum-senyum. Dia dalam hatinya berkata, terima kasih Tuhan. Kasus perceraian, kasus kekerasan rumah tangga, kasus semuanya bertengkar, segala macam, apalagi sebelah-sebelahnya adalah kos-kosan. Itu semuanya dimulai dari sumber mulut yang tidak mengeluarkan perkataan berkat. Nggak usahlah ngepreng-ngepreng. Anak muda jangan preng-preng. Jangan suka bercanda-bercandaan. Bercandamu itu tidak menyukakan hati Tuhan. Jangan. Ngepreng-ngepreng, aduh. Hidup kita cuma sekali. Secara yang berkualitas. Coba kita nyanyi satu pujian, pemain. Kita nyanyikan pujian ini. Mulutku penuh dengan pujian. Ya, itu bagus kata spontannya. Tapi kalau kata latahnya jelek, artinya sumbernya juga jelek. Mulutku, itu kunci apa? Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Tuhan Yesus berkati mulut kami. Biarlah setiap hari kami memberi penghormatan. Mulut kami mulut yang diberkati oleh Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian. Semua jangan ada yang diam, nyanyi. Ini menjadi iman supaya terjadi dalam hidupmu. Sepanjang hari ampunilah kami kalau mulut kami penuh dengan kutuk, mulut kami penuh dengan kata-kata yang tidak memberkati. Hari ini diubahkan oleh Tuhan. Mulutku, jamalah mulut kami semua, supaya perkataan kami menjadi perkataan yang berotoritas, penuh dengan kuasa. Sepanjang hari imani mulutku dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini setiap hari mulutku hanya mengeluarkan perkataan berkat. Terus kita tidak sedang menyanyi, tetapi mendeklarasikan
supaya mulut kita diganti sumbernya. Hari ini, pada siang hari ini, ada sumber-sumber air asin yang tidak bisa dikonsumsi, diminum oleh orang lain, dikuras, dikeluarkan. Ada racun-racun sumber di dalam hati kami, di dalam sumber-sumber mulut kami, dikeluarkan di dalam nama Yesus. Semuanya diganti. Ada yang tempat penyimpanan kata-katamu yang sudah rusak, kita berdoa, Tuhan ganti yang baru. Berikan galon-galon yang baru. Berikan galon-galon yang baru. Biarlah setiap perkataan kami yang buruk, yang jelek, yang tidak membangun, kami lupa semuanya itu. Saya mau mulut kami penuh dengan pujian. Mulutku minta. Semuanya di tempat ini minta kepada Yesus, berikan mulut yang baru. Deklarasikan. Ramatabas dalam nama Yesus. Hadirat Tuhan, hadirat Tuhan. Perbaharuilah mulut-mulut GPDI kasih Tuhan. Mulutku, Roh Kudus bekerja. Berikan mulut-mulut yang baru, mulut-mulut yang menyembah, yang memberkati, yang membangun. Sepanjang hari bumi berhormat. Ya, mari kita semua bangkit berdiri. Mulutku penuh dengan pujian. Lebih semangat lagi. Naikkan pujianmu. Sepanjang hari ampuni dosa kami, perbaharui hati dan pikiran kami. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Naik satu. Lebih semangat lagi. Angkat tanganmu. Aku sembah, aku sembah, aku sembah. Kami menyembahmu, kau
nama Yesus. Ikatan-ikatan jahat, roh-roh jahat, kodok-kodok dipatahkan. Orang makas, pikiran-pikiran jahat dipatahkan. Masuklah Roh Kudus, masuklah Roh Kudus. Engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang lemah dikuatkan. Bebaskan hatimu, bebaskan pikiranmu. Terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus, terimalah api Tuhan menyala, membakar, memberikan semangat, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan. Ulama karena kesembuhan. Tuhan mengurapi mulut-mulut kami. Tuhan mengurapi mulutmu penuh dengan pujian, penuh dengan kuasa. Mulut-mulut yang memperkatakan berkat, setiap perkataannya ada buah. Oh ya Allah, ya Allah. Turunlah Rafa, kesembuhan untuk mulut kami. Turunlah Rafa,
kesembuhan setiap penyakit-penyakit kami. Di antaramu ada yang sakit, pegang bagian tubuhmu yang sakit. Hari ini ada perkataan yang berotoritas. Oh Yahan Mirikosun. Siap. Ikuti perkataan saya. Kami yakin, kami percaya Engkau Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Sembuhkanlah Tuhan sakit kami. Katakan, di dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, penyakit kami penyakit kami disembuhkan, dihancurkan, digantikan kesehatan, ada kesembuhan, ada pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Rasakan kesembuhan terjadi, kesembuhan mengalir. Ada Jehovah Rafa. Jangan percayai pikiranmu yang terbatas, karena seringkali otakmu berkata mustahil. Seringkali engkau berkata ini tidak mungkin, dokter sana dokter sini tidak bisa. Tetapi hari ini kita punya Tuhan, kita punya dokter di atas segala dokter. Di dalam nama Yesus, emas dan perak aku tidak punya, tapi yang aku punya hari ini aku akan berikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah engkau dari sakit penyakit. Mengalir. Kuasa Yahweh Rafa. Ada api yang turun menyembuhkan penyakit. Api Roh Kudus. Api Roh Kudus. Yahweh Rafa sekali lagi, bangkitkan imanmu, bangkitkan semangatmu. Roh Kudus bekerja, Tuhan segala bekerja. Masuk. Kuasa firman tidak mungkin kembali percuma. Kuasa firman akan masuk ke dalam hatimu, membelah seperti pedang. Dia lebih tajam dari segala apapun. Dia
Dia akan membuang setiap racun-racun dalam hidupmu. Dia akan memulihkan engkau, memulihkan hatimu, memulihkan bibirmu di dalam nama Yesus. Ketika mulutmu diubahkan, percayalah, setiap perkataanmu ada mujizat yang keluar, ada kuasa Allah yang bekerja. Menjadi tidak ada yang mustahil bagi orang-orang percaya. Berbahagialah engkau yang karena engkau sudah menjaga sumber-sumber mulutmu. Perkataan harus ada kuasa. Kami akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari yang Yesus lakukan. Meskipun kami kecil secara komunitas, kami tidak peduli karena kami punya Tuhan yang besar. Oh ya Bahan tentiro, mana-mana Bahan. Turunlah Allah yang besar masuk. Mulai dari kepala kami, menjamah mata kami, menjamah telinga kami, menjamah mulut kami, dan turun sampai ke dalam hati kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami terima firman-Mu dan kami mau menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus. Semua percaya katakan haleluya. 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 Katakan amin. Amin. Silakan duduk. Saya serahkan Ibu Gembala. Puji nama Tuhan, kita akan berikan korban persembahan.